Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini, saya masih akan membahas soal tes formatif di untuk mata kuliah Visum 1. Nah, jadi di modul ketiga ada membahas terkait dengan elastisitas zat padat untuk tes formatif pertama, dan tes formatif kedua dan tiganya adalah membahas terkait dengan mekanika fluida statis dan fluida dinamis. Oke. So, kita langsung aja dari tes formatif pertama, nomor 1. Sebuah batang logam dapat menahan stres tarik sebesar ini. Nah, berarti dari soal nomor 1 diketahui bahwasanya ada Newton per meter kuadrat, itu berarti P ya. P 3,6 kali dengan 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat dengan perubahan panjang sebesar 0,5%. Berarti delta L-nya itu adalah 0,5% daripada L0, berarti 0,5% atau setara dengan yang namanya ini L0 ya. Perubahan panjangnya dari L0 ya pasti. Jadinya 0,005 itu dulu. 1 2 ya benar. 0,05 L0. Yang ditanya adalah besarnya modulus yang, atau kalau ada beberapa buku yang pakainya Y atau ada beberapa buku yang pakainya E ya. Oke, saya biasanya pakai yang E ya. Nah, jawab ya udah, modulus yang itu setara dengan yang namanya tegangan per regangan. Seperti itu ya. Oke, berarti modulus yangnya setara dengan yang namanya ini berarti 3,6 kali dengan 10 pangkat 8 dibagi dengan yang namanya ya regangan. Itu bisa kita peroleh yang namanya regangan itu adalah sorry. Ini ada simbol ada salah sedikit ya. Ini boleh kalau misalnya mau dibikin P, tapi kayaknya lebih tepat kalau misalnya ini adalah tegangan. Tegangan itu adalah ini ya. Biasanya saya pakainya adalah sigma. Ini jadinya sigma per E, yang dimana E ini adalah regangan. Jadi stress per strain, yang dimana untuk strain itu atau regangan itu adalah perubahan panjang dibagikan dengan yang namanya panjang awal. Berarti 0,0 ini 5 kali 10 pangkat min 3 aja ya saya bikinnya. L0 per L0 itu sendiri berarti setara dengan yang namanya 5 kali dengan 10 pangkat min 3. Oke, berarti langsung kita masukkan aja. Berarti 5 kali dengan 10 pangkat min 3. Berarti nilai E-nya sebesar yang namanya, oke, berarti ini jadinya adalah 3,6 dibagi dengan 5, itu harusnya 0,72 harusnya. 3,6 bagi 5 ya 0,72. 0,72 kali dengan 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Berarti E-nya sama dengan yang namanya 7,2 kali dengan 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Jadi di sini kalau maju 1, di sini berkurang 1. Jadi jawabannya nomor 1 adalah yang C. Nah, tapi sebelum itu I guess ya, karena ini perubahan panjang sebesar 0,5%. Ini kayaknya mengalami lebih tepatnya regangan ya. Karena kalau namanya perubahan panjang itu, kalau misalnya ini kan harus satuannya ada meter gitu ya. Perubahan panjangnya berapa meter sih? Nah, kalau udah berapa persen sih, ini harusnya bisa kita katakan meregang sebesar berapa ya. Karena apa? Karena yang namanya 0,5% itu biasanya berarti ada perbandingannya nih. Jadi mungkin ini lebih tepatnya kalau misalnya kita pakai langsung E aja ya. Mungkin ini lebih prefer atau lebih pas kalau kita bikin E, karena di sini nggak ada satuannya kan. Nah, jadi ini nggak perlu tuh ya. Jadi di sini perubahan panjangnya itu udah dibandingkan dengan panjang awalnya nih. Jadi langsung aja ini per E. Jadi ini 0,05 itu setara dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 diketahui bahwa sebuah batang logam berbentuk silinder. Berarti kurang lebih bentuk silinder ya.
Kemudian dikasih tahu bahwasanya ada diameter 10 cm, and then batang logam tersebut ditarik gaya sebesar yang namanya 103 Newton. Dan yang ditanya adalah stresnya, stres atau tegangan, sigmanya ini berapa sih? Newton per meter kuadrat. Oke, berarti dari sini nih, ini wajib banget kita bikin yang namanya 0,1 meter, karena biar sentimeternya berubah jadi meter. Langsung berarti sigma sama dengan F per A. Dimana untuk mencari A-nya ini sendiri, kita bisa gunakan yang namanya A. Ini kan luas penampang. Nah, di silinder itu kan bentuk penampangnya atau bagian luas itunya adalah lingkaran. Berarti jadinya VR kuadrat. Berarti A sama dengan ini pakainya berarti 3,14 atau 314/100 dikalikan dengan yang namanya 10 pangkat min 1. Jangan lupa ini 0,1 diameter. Berarti kalau misalnya dia jari-jari ya setengahnya. Berarti 0,1/2 dipangkatkan dengan 2. Jadi A-nya adalah 3,14 kali dengan 10. Mungkin ini lebih tepatnya, lebih enaknya jadi 10 pangkat min 1 aja ya. Karena kalau kita lihat kan pilihan gandanya dalam bentuk pangkat nih. Jadinya ini 10 pangkat min 2/4. Berarti tinggal kita hitung aja, 3,14 dibagi dengan 4 itu adalah 0,785 ya. 0,785 kali dengan 10 pangkat min 2 berarti ini kita majuin 1, ini berkurang 1. Jadinya 7,85 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Lalu kita masukin ke sini, jadinya berarti sigma sama dengan yang namanya 103 dibagi dengan 7,85 kali dengan 10 pangkat min 3. Berarti kita hitung tuh, 103 dibagi dengan 7,85, jawabannya adalah 13,12. 13,12 kali dengan 10 pangkat 3. Berarti sigmanya setara dengan yang namanya, ini mundur 1, ini nambah 1. Jadinya 1,3 kali dengan 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi jawabannya 1,3 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi jawabannya ini di sini nggak ada nomor 2. Mungkin kalian boleh koreksi kalau misalnya saya ada yang salah ngitung. Harusnya ini 10 bagi 100 itu kan 0,1 ya, benar. 10 pangkat min 2 dibagi dengan 2 karena kita mau nyarinya jari-jari pakainya. Bener kok, ini kalau dibagi ini 0,785 maju 1 berkurang 1 berkurang ini maju 1 berkurang 1, benar. Ini dibagi ini hasilnya segini, terus ini kan pangkatnya naik jadi 10 pangkat 3, ini mundur 1, ini nambah 1 ya, benar. Jadi ini jawabannya 1,3 kali dengan 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kita punya sebuah informasi bahwasanya batang baja dengan luas penampang, berarti diketahui A-nya adalah 0,8 cm kuadrat, ditarik dengan gaya alias berarti F-nya adalah 5 kali dengan 10 pangkat 5 Newton, kemudian mengalami perubahan panjang sebesar berapa? Ini berarti E-nya yang ditanya. Nah, langsung kita jawab menggunakan yang namanya E sama dengan sigma per E. Nah, di sini E-nya untuk yang E yang di sini. Nah, ini nih yang agak ribetnya. Kalau ini kan sebenarnya sebuah ketetapan ya. Nah, sebenarnya bukan ketetapan yang kayak gimana, melainkan setiap bahan tuh kan punya modulus elastisitasnya masing-masing. Contoh misalnya karet dengan besi otomatis berbeda kan gitu. Nah, jadi E-nya baja, E baja itu setara dengan yang namanya 20 kali dengan 10 pangkat 10. Itu berdasarkan bukunya ya. Berdasarkan buku ini, bahan ajar fisika umum 1, E-nya segini. Nah, terus juga di sini ada kendala. Apa tuh? Ya, ininya nggak ada, belum ada. Sigma sama dengan F per A, berarti sigmanya sama dengan F-nya 5 kali dengan 10 pangkat 5. Nah, ingat, ini kan satunya Newton per meter kuadrat nih. Nah, jangan lupa nih berarti.
Nah, ini jadinya berarti 0,8 kali dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ingat, karena kuadrat berarti harusnya 10 pangkat min 2 dipangkatin 2 lagi tuh, jadinya 10 pangkat min 4. Berarti ini per 0,8 kali dengan 10 pangkat min 4, berarti ini langsung aja 5 bagi 0,8 itu adalah 6,25. Ini 6,25 kali dengan 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. So berarti 20 kali dengan 10 pangkat 10 sama dengan 6,25 kali dengan 10 pangkat 9 per epsilon. Berarti untuk epsilonnya sendiri berarti setara dengan yang namanya nilainya setara dengan 6,25 kali dengan 10 pangkat 9. Jadi ini 20 kali 10 pangkat 10. Maka ini jawabannya 6,25 bagi 20 itu adalah 0,3125. 0,3125 dikalikan dengan 10 pangkat min 1. Jadi ini nilainya setara dengan yang namanya 0,03 atau setara dengan 0,03%. Nah, ini 0,03 nih, masih dalam bentuk koma. Kalau bentuk desimal ya berarti ini jawabannya adalah 3% ya. Oke, jadi jawabannya ya nggak ada lagi nomor 3 nih. Either antara saya salah ngitung atau mungkin ada informasi-informasi yang kurang. I think udah cukup kok harusnya ini. Kalau emang ini jawabannya dalam bentuk persen 0,03 juga nggak ada. Kan ini ditanya adalah perubahan panjang alias meregang. Meregang berapa persen sih? Persentase meregangnya itu yang ditanya. Atau mungkin ini ada pakai data yang berbeda, mungkin ini harusnya 20 kali 10 pangkat berapa gitu ya. Oke. Jadi untuk tes formatif pertama nomor 1 sampai nomor 3 itu, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 3-nya terlebih dahulu. Oke, wait. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, kita punya informasi bahwasanya tekanannya 1 atm, berarti P-nya 1 atm atau 1 atmosfer, mempunyai volume sebesar 10 cm pangkat 3. Di sini pada tekanan 100 atm, berarti P ketik ini berarti ada dua nih kondisi nih. Ini P1, ini V1, ini P2 sebesar 100 atm. Kira-kira V2-nya ini berapa sih? Oke, jadi ini gampang sebenarnya. Jadi di sini pakai formula yang dinamakan delta P atau perubahan tekanan yang terjadi itu setara dengan yang namanya modulus bahan. Modulus bahan dikalikan dengan yang namanya E-nya, epsilon V. Atau kalau misalnya itu ini jatuhnya tuh kayak meregang. Tapi karena berhubung kalau misalnya gas itu dikenakan tekanan, dia akan memampat atau set gitu. Makanya untuk perhitungannya sendiri ini EV di sini setara dengan yang namanya minus, yang menandakan berarti dia berkurang dari delta V per V-nya gitu. Nah, karena apa? Persentase di sini ini kan namanya persentase ya. Persentase kan nggak mungkin negatif. Kalau namanya negatif itu kan terjadi pengurangan. Nah, supaya biar ini tidak negatif, maka harusnya ini nggak bakal mungkin dong jadinya akhir kurang awal gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini juga bisa kalau mau ngitungnya adalah V2 kurang V1 per V1 lah kalau kita ibarat kata tuh. Nah, cuman daripada nulisnya begini, tadi ada minus-minusnya. Kalau kalian mau nulisnya jadinya ini dikali semua nih, ini kan min 1 ibarat min 1 kan. Jadinya V1 kurang V2 per V juga dipersilakan. Tapi daripada mengurangi esensi daripada konsep dasarnya, mendingan kita bikin begini aja ya. Nah, untuk nilai B-nya, nah ini lagi. B-nya tidak dikasih tahu di soal. Nah, tapi di bukunya ada nih bahwasanya untuk B raksa atau B air raksa sendiri itu setara dengan yang namanya
2,5 kali dengan 10 pangkat 10 ya. 2,5 kali dengan 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ya sudah, berarti nah di sini ya, di sini berarti kita harus merubah. Apa yang dirubah? Ya, karena berhubung informasi di soal ini adalah satuan tidak sistem internasional. Nah, berarti ingat ini karena bukan perbandingan ya. Kecuali kalau misalnya kita bikin P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, ini kan setara dengan yang kayak rumus perbandingan. Nah, kalau ini kan bukan. Jadi kita nggak bisa pakai langsung satuannya. Jadi kita harus rubah. Nah, di mana untuk satu ATM itu setara dengan yang namanya 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi ini 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kalau yang ini berarti 100 kali dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ingat karena di sini rumusnya perubahan ya. Jadi kita biarkan aja, jangan dibikin 10 pangkat 7, jangan. Nah, ini 10 cm pangkat 3 ini setara dengan yang namanya 10 dikalikan dengan yang namanya 10 pangkat berapa tuh? Cm ke meter kan naik 2 karena pangkat 3 jadi pangkat min 6 ya. Nah, kan pangkat min 3 pangkat min 3 jadi pangkat min 6. Nah, ya udah berarti tinggal kita masukkan aja. Berarti jadinya ini kita cari E-nya ya berarti ya. Nanti baru kita masukin ke sini. Atau kalau mau langsung juga boleh sebenarnya. Delta P-nya itu berarti 100 kali dengan 10 pangkat 5 dikurang dengan 1 kali dengan 10 pangkat 5 sama dengan 2,5 kali dengan 10 pangkat 10 kali FI. Anda biarkan begini aja. 99 kali dengan 10 pangkat 5 sama dengan 2,5 kali dengan 10 pangkat 10 kali epsilon V. Berarti epsilon V setara dengan yang namanya 99 kali dengan 10 pangkat 5 per 2,5 kali dengan 10 pangkat 10. Berarti epsilon V itu setara dengan, nah jadi epsilon V nya adalah 39,6. Nah 39,6 kali dengan 10 pangkat min 5. Ya udah, berarti kita langsung masukkan aja 39,6 kali dengan 10 pangkat min 5 sama dengan, nah, di sini ya, oke. Jadi ini 39,6 kali 10 pangkat min 5 minus daripada V2-nya itu yang ditanya dikurangkan dengan V1-nya adalah 10 kali dengan 10 pangkat min 6 per berarti V1-nya adalah 10 kali dengan 10 pangkat min 6. Jadinya berarti 39,6 kali dengan 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat kali 10 pangkat min 6 dikurangkan dengan V2. Berarti berarti V2 sama dengan gitu ya. V2 itu sama dengan 10 kali dengan 10 pangkat min 6 jadinya ini ini pindah kan. Nah, atau ini dulu kita hitung dulu aja ya. Ini sorry. Ini jadinya 396 kali dengan 10 pangkat min 11 sama dengan 10 kali dengan 10 pangkat min 6 dikurangkan dengan V2. Berarti nilai V2 nya ini setara dengan 10 kali dengan 10 pangkat min 6 dikurang dengan 396 kali dengan 10 pangkat min 11. Berarti V2 nya berapa nih? Coba kita hitung dulu ya. 10 pangkat min 6 dikurang dengan 396 kali dengan 10 pangkat min 11. Jawabannya adalah 9,96. Nah, 9,96 atau gini. Ini kan sebenarnya jawabannya tuh kalau emang mau nggak pakai kalkulator ya. Nah, ini jawabannya seginilah intinya. Meter kubik. Nah, ini kan setara dengan yang namanya 9,996 ya. 9,996 kali dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Dan ini kan setara dengan yang namanya, nah ini kan cm pangkat 3 setara dengan ini. Berarti ini setara dengan yang namanya 9,996 cm kubik. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, tapi kalau nggak pakai kalkulator misalnya gimana sih ngakalinnya? Bisa. Nah,
ini kan jadi gini loh. Akar bilangan berpangkat itu bakal bisa dikurang selama ini kita bukan bahas hasil ya. Jadi kayak misalnya kita bahas bentuk seperti ini nih. Nah ini sama kayak aljabar. Kalau bentuknya nggak sama, nggak bisa dikurang. Nah kenapa ini bisa dikatakan bentuknya nggak sama? Ya karena yang satu 10 pangkat min 6, satu lagi 10 pangkat min 11. That's why kenapa di sini saya bikin tetap dia 10 pangkat 5. Biar apa? Biar ini sama ininya sama. Sehingga bisa langsung saya kurangin 100 kurang 1. Jadi ibarat kata nih 100 mobil dikurang 1 mobil. Jadinya 99 mobil. Tapi kalau ini 10 mobil dikurang 396 motor, ya nggak bisa kan. Nah, walaupun secara unit mungkin bisa atau secara berat mungkin bisa kita akalin gitu. Jadi 10 kali dengan 10 pangkat min 6 dikurang dengan 396 kali 10 pangkat min 11. Nah ini berarti supaya biar jadi 10 pangkat min 6 ini nambah 5. Nah kalau ini nambah 5 berarti ini komanya mundur 5. Nah kalau 396 ini kan 39,0 ya, mundur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadinya segini nih. Jadi bisa kita katakan ini jadinya 10 kali dengan 10 pangkat min 6 dikurang dengan 0,00396 dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Maka ini jawabannya adalah 9,996 sekian-sekian kali dengan 10 pangkat min 6. Tuh. Tapi kalau misalnya nih ini kita nggak mau ngerubah yang ini, boleh nggak? Boleh, nggak wajib. Maksudnya gimana tuh? 10 kali dengan 10 pangkat min 6 dikurang dengan 3, nah ini kan 396 kali dengan 10 pangkat min 11. Nah ini kan tadi kita rubah yang ini ya. Dan kita harus maksa jadi 10 pangkat min 6. Nah tapi boleh kalau misalnya ini mau dirubah jadi 10 pangkat min 11. Yang artinya berarti ini berkurang 5, berarti di sini nambah ke kanannya 5 kali. Seperti itu ya. Jadi ini 10 ditambahin nolnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 kali dengan 10 pangkat min 11 dikurang dengan 396 kali dengan 10 pangkat min 11. Ya udah tinggal hitung nih 100 kurang 396 berapa sih? Nah, jadi 1.000.000 kurang 396 kan? 1.000.000 kurang 396 itu jawabannya 996 triple 604. Nah, 604 kali dengan 10 pangkat min 11. Nah, ini satuannya meter kubik. Nah, mau dirubah karena di sini mintanya cm kubik nih. Berarti dari meter kubik. Nah berarti ini kan 9,996 kali 10 pangkat min 6 kali dengan 10 pangkat 6 cm kubik, maka jadi jawabannya 9,996 cm kubik. Nah dengan cara yang sama berarti ini 999.604 kali dengan 10 pangkat min 11 kali 10 pangkat 6 cm kubik, jadinya berarti 9604 kali dengan 10 pangkat min 5 cm kubik. Ini berarti 99604 dibagi dengan yang namanya 100.000. Berapa tuh? Ya 9,99604 cm kubik. Jadi jawabannya tetap sama, yaitu adalah sekitar 9,996. Jadi kurang lebih cara pengerjaannya seperti itu untuk nomor 4 ya. Jadi bebas tuh kalau emang mau pakai kalkulator langsung segini. Nah, oke, so kita hapus untuk soal nomor 4 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini emang cukup panjang nomor 4 ya, karena emang kalau misalnya langsung boleh pakai kalkulator ya kayak tadi langsung aja ketemu jawabannya. Cuman itu saya mau ngejelasin aja kalau emang nggak pakai kalkulator bisa nggak sih? Oh, bisa ternyata gitu. Oke, nomor 5. Perbandingan antara strain itu adalah ini
Nah, berarti itu berkata regangan antara tarik sama tekan pada tulang dengan stres tarik dan stres tekan yang sama besar. Oke, jadi berarti di sini kita patokannya tetap sama masih, yaitu apa? Ya, modulus. Modulus yang karena ini terkait dengan elastisitas kita bahasnya. Modulus yang itu kan berarti tegangan per regangan. Nah, berarti ketika kita bahas regangan itu berarti gimana? Ya, berarti regangan itu adalah stres atau tegangan dibagikan dengan modulus yang itu sendiri. Berarti kalau kita bahas berarti ini saya tulis tarik itu kita anggap nomor 1 dan tekan itu nomor 2 ya. Nah, jadi berarti yang ditanya tuh S1 banding E2. Berarti jadinya adalah sigma 1 per E1 per sigma 2 per E2. Nah, di sini dikasih tahu bahwasanya stres tarik sama stres tekan alias berarti tegangannya sama. Berarti kita bisa katakan informasi di soal tuh sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma. Mempunyai nilai yang sama. Berarti di sini kalau misalnya kita mau bikin nih, ini kan sebenarnya ngitungnya tuh gini loh. Mungkin kalau misalnya agak rada bingung, ini sebenarnya kan ngitungnya nulisnya tuh begini. Kalau emang mau gampang, kan itu per bisa kita katakan jadi bagi kan. Nah, berarti ini jadinya adalah sigma 1 per E1 dikalikan dengan E2 dibagi dengan sigma 2. Kan perkalian pecahan. Ya udah, berarti ini jadinya biar enak kita kelompokin, berarti sigma 1 per sigma 2 sama dikali dengan E2 per E1. Atau mau begini aja juga boleh, nggak apa-apa. Ya udah, biar enak langsung aja versi yang dikalinya aja tanpa perlu ini. Berarti ini kali ini jadinya berarti sigma 1. Oke, berarti sigma 1 kali dengan E2 per sigma 2 dikalikan dengan E1. Berarti karena berhubung kita punya informasi bahwasanya ini adalah sigma. Nah, tarik sama tekan. Nah, untuk tekan ini kita anggap di tulangnya ini tulang paha ya. Nah, pada tipe manusia atau dalam manusia itu untuk maksudnya tipe paha pada manusia itu kekuatan tekannya. Jadi ini datanya nih, ada data ya bahwasannya tuh. Nah, jadi ini untuk modulus yang versi nomor 1 itu nilainya adalah ini modulus yang untuk apa? Tarikan ya. 2,24 kali dengan 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat, dan untuk tekannya sendiri adalah 1,02 kali dengan 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. So, tinggal kita masukkan aja 2,24 kali dengan 10 pangkat 10 per sigma kali dengan 1,02 kali 10 pangkat 10. Berarti ini habis ya. Nah, terus untuk sigmanya karena sama kan jadi habis. Berarti tinggal kita hitung nih 2,24 2,24 dibagi dengan 1,02 itu jawabannya adalah sekitar 2,19. Berarti ini kalau kita anggap kita sama-sama bagi 1,02 kan gitu ya untuk menyederhanakan. Berarti E1 per E2 itu setara dengan yang namanya 2,2 per 1. Nah, berarti bisa kita peroleh informasi S1 banding E2 ini sama dengan 2,2 banding 1. Sebenarnya seperti ini, tapi karena ada ya berlaku pembulatan, ya jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, so kita hapus. Nah, jadi ini untuk tes formatif yang pertama ya, hanya ada 5 soal dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Kita mulai dari nomor 1. Oke, jadi untuk soal nomor 1 diketahui di soal bahwasannya sebuah fluida mempunyai tekanan hidrostatik alias pH sama dengan 5 kali dengan 10 pangkat 4 Pascal dengan kedalaman berarti hanya adalah 5 meter. Nah, G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, udah biarkan aja di sini. Maka besarnya kerapatan massa alias berarti raw fluidanya berapa sih? Itu berapa sih? Dengan satuan gram per centimeter kubik. Oke, gram per centimeter kubik.
Oke, ya sudah, berarti untuk tekanan hidrostatis itu adalah rho F atau rho fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Ini 5 kali dengan 10 pangkat 4 sama dengan rho F kali dengan 10 kali 5. Berarti 50 rho F sama dengan 5 kali dengan 10 pangkat 4. Berarti rho F nya sendiri itu sama dengan 5 kali dengan 10 pangkat 4 per 50. Berarti rho F nya setara dengan yang namanya 0,1 kali dengan 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Alias berarti ini kalau kita tulis ini setara dengan yang namanya 1000 ya. 1000 kg per meter kubik. Tapi di sini diminta dalam satuan apa? Dalam satuan gram per cm kubik. Ya, kenapa nggak kita rubah di sini? Ingat, ini adalah Pascal. Pascal itu setara dengan yang namanya kalau kita tulis 5 kali dengan 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ngerubah meternya sih nggak ada masalah. Tapi kalau mau kita rubah Newtonnya, of course nggak bisa. Kecuali kalau mau diturunin lagi. Newton itu setara dengan apa sih? Kalau dalam satu besaran pokok, dalam satuan besaran pokok, kayak misalnya nih, Newton itu kan setara dengan yang namanya kilogram kali meter kali sekon pangkat min 2. Nah, per meter kuadrat. Berarti ini setara dengan yang namanya kilogram kali meter pangkat min 1 kali dengan sekon pangkat min 2, alias kilogram per meter sekon kuadrat. Kan ribet gitu kan ngerubahnya. Nah, jadi kita rubah yang di versi akhirnya aja, nggak ada masalah gitu. Ya, yang penting jangan lupa dirubah. Itu yang jadi sering jadi permasalahan gitu. Ya udah, ngerubahnya gimana? Tinggal 1000 dikalikan dengan per. Ini cara saya ya. Kalau mungkin kalian punya cara yang berbeda ya silakan. Kilogram ke gram itu dikali 1000. Nah, karena kilogram ke gram itu ada di atas dan emang posisinya dia berubah dikali, ya tetap di atas 1000-nya. Meter kubik ke gram cm kubik itu 1 juta. Dia posisinya ada di bawah. Karena masih sesuai dengan yang di sini alias dikali, dia nggak berubah posisinya. Nah, jadi tetap di bawah 1 juta. Nah, ini tinggal kita coret, sama-sama kita bagi 1000. Jadinya ini 1000. Ini sama-sama kita bagi 1000. Nah, berarti jawabannya ini setara dengan yang namanya 1 gram per cm kubik. Atau jawabannya yang mendekati adalah yang A ya. Karena 1,1 dengan 1,01 atau alias yang mendekati ya lebih pas yang A ya dibandingkan sama yang C. Oke, so kita lanjut. Ini biasanya mungkin ada pengaruh apa ya? Harusnya nggak ada sih. Iya, harusnya nggak ada kok. Masa tiba-tiba di sini 5 di sini pakainya 1 koma gitu kan. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah tabung U seperti pada gambar, tapi pas saya cek di soalnya kok nggak ada gambarnya ya. Entah apa sih namanya? Entah emang soalnya rada aneh gitu ya. Coba saya cek dulu ya. Nah, pas saya cek ulang lagi, mungkin takutnya saya lupa kopas atau saya lupa screenshotnya ketinggalan, ternyata emang nggak ada. Nah, jadi saya anggap bahwasanya tuh ini kita berimajinasi ada tabung U gitu ya. Nah, ini tabung U ini masih ada masih dia satu jenis cairan. Nah, cuman entah nggak tahu, intinya gini. Kalau misalnya namanya dengan cairan yang sama, pasti tingginya sama. Itu yang pasti ya. Kemudian tiba-tiba di sini diberikan dengan F. Ya. Sehingga apa yang terjadi setelah diberikan gaya sebesar F di situ, maka di sini mengalami penurunan dong ya kan. Dan di sini mengalami naik ya lah. Atau ibarat kata tuh intinya di sini ada perubahan sebesar 30 cm lah ya. Jadi ada kenaikan tuh 30 cm. Alias berarti hanya adalah 0,3 meter. Karena di sini satuannya sistem internasional ya. Nah, terus dikasih tahu dikasih tahu juga bahwasanya rho F-nya atau rho minyaknya, rho fluida itu 0,7 gram per cm kubik. Nah, ini kita lakukan hal yang sama ya.
0,7 gram ke kilogram itu dibagi 1000, makanya dia pindah di bawah. Nah, sentimeter kubik ke meter kubik dibagi 1.000.000, tapi karena dia di bawah dan kita mintanya dikali, jadi dia pindah ke atas. Nah, kilogram per meter kubik. So, ini setara dengan yang namanya 700 kilogram per meter kubik. Yaudah, bagaimana nih solusinya? Nah, solusinya gampang ya. Solusi untuk pengerjaan soalnya gimana? Karena ingat, sebenarnya dalam konteks fluida itu ketika ada yang namanya, ini kan berarti seolah-olah ya jatuhnya juga menekan. Akan ada timbul tekanan di sini. Karena apa? Karena ketika di sini tuh ada yang namanya A. Ada yang namanya jari-jari sebesar 5 cm alias 5 kali dengan 10 pangkat min 2 meter. Berarti dia punya radius. Berarti dia punya luas permukaan. Jadi kalau kita anggap ini adalah nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nah, di sini berlaku apa? Tekanan. Jadi tekanan di nomor 1 sama dengan tekanan di nomor 2. Nah, jadi tekanan yang diterima oleh nomor 1 ini ya itulah tekanan yang diterima oleh nomor 2. Nah, nomor 1 karena berhubung dia naik, berarti kita pakai rho F kali G dikalikan dengan H sama dengan, nah ini pakainya adalah F per A. Nah, A nya belum ada, cari. A nya adalah pi R kuadrat, berarti A nya sama dengan 3,14 kali dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti A nya adalah 3,14 kali dengan 25 kali dengan 10 pangkat min 4. Berarti A nya adalah, nah 3,14 kali 25 itu adalah 78,5 ya. 78,5 kali dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, atau udah biarkan seperti ini dulu. Nah, ya udah, berarti ini adalah 700 alias 7 kali dengan 10 pangkat 2 kali dengan 10 kali hanya adalah 0,3 alias 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, atau kita bikin 0,3 juga nggak apa-apa. Sama dengan F per A nya adalah 78,5 kali 10 pangkat 4 min 4 sorry. Berarti nilai F nya setara dengan yang namanya 7 kali 10 pangkat 2. Ini kalau dihitung jadinya 3 ya. 3 kali dengan 7,85 78,5 kali 10 pangkat min 4. Berarti nilai F nya sendiri itu setara dengan berapa nih? Nah, berarti nilai F nya itu kita tinggal hitung 8,5 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 7 alias kali 21. Jawabannya adalah 1648,5 kali dengan 10 pangkat min 2. Berarti F nya setara dengan yang namanya 16,485 Newton. Nah, tapi sayangnya nggak ada nih. Either kalau konsep saya yang saya pakai itu salah, karena harusnya berarti kalau namanya pipa U ya, itu berlaku dengan yang namanya tekanan di kiri sama tekanan di kanan sama. Nah, terus habis itu kalau biasanya kan emang nggak ada gaya tekan nih ya, jadi tinggal pakai rho GH sama rho GH. Dan itu biasanya adalah apa sih namanya, rho GH itu kayak misalnya nih di bagian ada 2 zat fluida intinya ya, ada 2 zat fluida. Kalau ini fluida yang sama. Jadi ya ini di nomor 1 sama yang diterima di nomor 2. Jadi nomor 1 nih, kenapa kok bisa mengakibatkan kenaikan? Karena ada tekanan. Tekanan dari siapa? Dari nomor 2 yang disebabkan oleh gaya. Jadi P2 ini sama dengan F per A sama dengan rho kali G kali H, seperti itu ya. Jadi menurut saya untuk nomor 2 ya konsep yang mendekati atau yang benar itu ini. Cuman kalau misalnya kalian ada berbeda pendapat, boleh langsung saja di chat di kolom komentar ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 terlebih dahulu. Mungkin untuk nanti kalau emang misalnya takutnya dari ini, kalau saya gabung sama tes formatif ketiga takut kepanjangan, mungkin nanti akan tes formatif ini yang kedua akan saya bahas separuh karena ada 6 soal. Jadi saya bahasnya 3 soal dulu untuk di
part pertama, dan nanti 3 soal berikutnya diikut di part kedua barengan sama tes formatif ketiga ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Sebuah benda yang volumenya berarti diketahui V-nya 4,2 ke 10 pangkat min 3 meter kubik. Jika ditimbang di udara mempunyai massa, berarti massanya adalah 12,6 kg. Nah, jika benda tersebut ditimbang dalam minyak yang massa jenisnya, oke, berarti raw-nya raw minyak sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Oke, jadi ini yang ditanya adalah, ini mungkin kita bisa kasih ini MU ya. Nah, ini MU. Ini terus mungkin kita bisa emang kita pakainya ini mungkin pakai F aja ya. Nah, karena kan di sini cuma satu jenis cair aja. Nah, yang ditanya tuh MF-nya berapa. Nah, cara penyelesaiannya tuh gimana sih? Nah, ini simple sebenarnya. Basicnya adalah terkait dengan yang namanya ini biologic ya. Kayak misalnya nih, kenapa kok kalau misalnya kita ngangkat benda suatu benda yang di udara dengan yang misalnya di udara nih, terus kemudian kita bawa di dalam air, itu jadi lebih ringan. Kenapa? Ya karena ada yang namanya gaya angkat yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri, yang kita namakan adalah gaya Archimedes atau gaya angkat. Jadi gaya angkat itu akan setara dengan yang namanya, ya ini, kalau misalnya saya punya sebuah benda dan sebuah benda itu punya berat, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya diangkat sebesar sesuatu, otomatis akan menjadi lebih ringan dong, karena kita punya bantuan dari si zat cair itu sendiri. Makanya bisa kita katakan bahwasanya gaya Archimedes itu adalah berat benda di udara dikurang, atau kayak tadi ya, berarti berat benda di udara dikurangkan dengan berat benda di fluidanya atau di zat cair. Nah, masalahnya adalah gaya Archimedesnya belum ada. Nah, gimana tuh caranya? Ya, Fa sama dengan rho fluida kali G kali dengan V celup. Nah, jadi V-nya yang kecelup ya. Dan di sini kita anggap bendanya bendanya kecelup semua. Nah, berarti Fa-nya sama dengan 0,8 kali dengan 10 pangkat 3 dikali dengan 10 dikalikan dengan V yang kecelup adalah 4,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti yang perlu kita hitung hanyalah ya 0,8 kali 10 kali 4,2. 0,8 kali 10 kali 4,2. Jawabannya adalah 33,6. Berarti apabila benda ini tercelup sepenuhnya gitu ya, dengan tercelup sepenuhnya di dalam minyak gitu ya, yang punya massa jenisnya segini dengan volume benda seperti ini, jawabannya adalah 33,6 Newton. So, kita masukin 33,6 Newton. Nah, untuk W itu kan rumusnya adalah M kali G. Ya, berarti ini MU dikalikan dengan G dikurangkan dengan M. Sebenarnya massa benda tuh sebenarnya sama aja loh harusnya. Nggak mungkin. Jadi kayak ini harusnya logikanya ya. Benda gitu ya. Ini salah konteks soal harusnya. Benda itu walaupun kita bawa ke suatu tempat, selama dia nggak berubah bentuk dan ukurannya, itu masih mempunyai massa yang sama. Yang bisa berbeda itu adalah beratnya. Contoh, kalau misalnya emang kita hubungan berat massa benda itu adalah bisa mengecil, berarti kalau kita ke bulan, masa ukuran manusia jadi lebih kecil, sedangkan ukuran manusia tetap sama aja. Yang beda apa? Beratnya jadi lebih ringan. Nah, jadi ini menurut saya ini bukan massa melainkan berat ya. Jadi ini saya revisi sedikit soalnya ya. Jadi berat udara ini adalah berat di zat cairnya. Berarti 12,6 dikurangkan dengan berat zat di fluidanya, berarti berat zat di fluidanya itu setara dengan yang namanya berapa?
gitu. Nah, tapi oh, bisa kita akalin. Cuman walaupun emang sedikit aneh gitu ya. Kan ini MU kali G dikurangkan dengan MF kali G. Nah, 33,6 sama dengan 12,6 kali 10 kurang dengan MF dikalikan dengan 10. Berarti 10 M. Berarti 33,6 sama dengan 126 kurang 10 MF. Berarti 10 MF itu setara dengan 126 kurang 33,6. Berarti 10 MF itu setara dengan yang namanya 126 kurang dengan 33,6. Jawabannya adalah 92,4. Nah, 92,4. Berarti MF-nya setara dengan yang namanya 9,24 bagi 10. Jawabannya adalah 9,24 kg. Tapi ingat, ini jadi jatuhnya tuh gini. Kalau ditimbang. Jadi kalau misalnya kita punya timbangan di dalam air, itu massa bendanya seolah-olah mengecil. Karena ya walaupun sebenarnya massa bendanya tetap ukurannya tetap sama gitu. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang D ya, 9,24 atau sekitar 9,2 kg. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.